Panjang lemparan dari Robby. Oh, terlepas oleh Madueke. Muhammad Ferrari. Penyelesaian akhir jadi PR Garuda Nusantara, media Vietnam beri pujian ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong menyoroti kemampuan penyelesaian akhir Garuda Muda pada laga lawan Moldova U20 Selasa malam. Sejatinya Timnas Indonesia U20 mampu meraih kemenangan 3-1 atas Moldova U20 dalam laga uji coba di Turki. Namun di balik 3 gol yang berhasil dicetak oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, Sintayong masih menyoroti penyelesaian akhir. Dalam laga lawan Moldova U20, di luar 3 gol yang mampu dicetak oleh Timnas Indonesia U20, memang skuad Garuda Muda punya sejumlah peluang yang menambah gol. Di babak pertama, Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand jadi pemain yang sukses menciptakan sejumlah peluang terbuka untuk mencetak gol. Kemudian masuk ke babak kedua, Timnas Indonesia juga punya beberapa peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Salah satunya adalah saat umpan silang Marcelino di muka gawang yang tidak bisa diselesaikan oleh Ramani Tasnim. Di sisi lain, keberhasilan Timnas Indonesia U20 saat mengalahkan Moldova lewat skor 3-1 di laga uji coba di Turki kembali menjadi sorotan media asal Vietnam The Town 24/7. Di mana keberhasilan Timnas Indonesia U20 membungkam salah satu tim asal Eropa ini langsung membuat media asal Vietnam itu kagum. Tidak segan-segan, The Town 24/7 mengatakan bahwa Timnas U20 Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN sejauh ini. The Town 24/7 menjelaskan bahwa Timnas U20 Indonesia adalah tim tersukses saat ini. Hal itu dikarenakan Timnas U20 Indonesia memiliki catatan yang impresif pada tahun 2022 ini. Media Vietnam itu juga memberikan prediksi mereka terkait nasib Timnas U20 Indonesia di ajang Piala Asia U20 2023 mendatang. Menurut mereka, Timnas Indonesia U20 bisa saja memiliki langkah yang lebih panjang daripada Vietnam di Piala Asia U20 2023 nanti. Hal itu dikarenakan Timnas U20 Indonesia baru-baru ini berhasil meraih beberapa hasil positif saat menjalani TC di Turki. Ketua TGIPF sebut Ketum PSSI akan mundur, Iwan Bule berharap penggantinya lebih baik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Ketum PSSI Muhammad Iriawan dan semua pengurus PSSI akan mengundurkan diri. Pengunduran diri akan dilakukan melalui muktamar atau kongres luar biasa PSSI. Selain itu, menurutnya, semua rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan telah dilaksanakan. Hal itu seperti perubahan peraturan, transformasi, dan pemidanaan. Apa coba yang Anda lihat dari rekomendasi Kanjuruhan yang tidak dijalankan? Semua sudah dijalankan. Perubahan peraturan, kemudian transformasi, semuanya sudah. Pidananya yang penting. Pidananya jalan. Tutur Mahfud MD. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule berharap Ketua Umum PSSI yang baru yang akan dipilih pada Kongres Luar Biasa pada 18 Maret mendatang bisa bekerja lebih baik daripada dirinya. Iriawan dan para anggota Komite Eksekutif PSSI memang telah memutuskan untuk mempercepat KLB PSSI dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru. PSSI sudah mengajukan permohonan kepada FIFA untuk mempercepat KLB PSSI. Saya belum tahu bagaimana respon FIFA. Yang jelas, saya sudah mengirim surat ke FIFA. Responnya belum tahu, kami menunggu. Jadi di surat itu kami mengajukan KLB. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Saya doakan Ketua Umum PSSI yang baru nanti bisa lebih baik lagi, ujar Iwan Bule. Iwan Bule berharap keputusan mundur lebih cepat yang diambil pengurus PSSI bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan izin menggelar kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Ya harus dilakukan, berat tidak berat, tergantung beratnya, tergantung melihat kan. Sekali lagi, saya hanya untuk kepentingan lebih besar. Kalau buat saya, apa artinya seorang ketua PSSI? Ya harus mementingkan yang lebih besar. Saya hanya menjalankan amanah. Kita berharap dengan adanya KLB ini, kompetisi akan kembali bergulir. Kita berharap itu. Ini kan semua keinginan klub. Ini berkaitan dengan kehidupan di sepak bola, ucap Iriawan. Naturalisasi Saint Patinama akan dibahas DPR bulan ini.
Kabar gembira datang dari pemain keturunan Indonesia Zain Patinama, di mana proses naturalisasinya akan dibahas di sidang Komisi 10 DPR RI bulan ini. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dalam unggahan Instagramnya pada Rabu 2 November 2022. Dede menyatakan saat ini DPR memiliki agenda sidang untuk memanggil Kemenpora dalam pengesahan Zain Patinama sebagai WNI. Proses naturalisasi Zain pun diharapkan bisa segera rampung dan menyusul dua rekannya, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Hal ini lantas membuka harapan agar Zain bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Agenda yang tidak kalah penting adalah memanggil Kemenpora untuk mengesahkan Zain Patinama segera, agar bisa gabung Timnas. Mudah-mudahan agenda ini bisa segera diputuskan dan dicari jalan keluar. Mohon doanya. Tulis Dede Yusuf di Instagram @dedeyusuf66 pada Rabu 2 November. Proses naturalisasi Zain Patinama memang terbilang lebih lambat karena kedatangannya juga yang tidak berbarengan dengan Sandy dan Jordi saat cek kesehatan. Meski demikian, berkasnya yang sudah sampai ke tangan DPR ini adalah untuk kemajuan proses naturalisasi. Para penggemar pun tidak sabar menantikan kolaborasi ketiga pemain keturunan ini bersama dengan tim Merah Putih. Mengingat Sintayong juga tidak menjadwalkan program uji coba jelang Piala AFF 2022 yang akan digelar mulai 20 Desember mendatang.